Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, gue merangkum dari film-film yang dibintangi oleh aktor yang sedang naik daun saat ini. Siapakah dia? Yakni Angga Yunanda. Pasti kalian tidak asing lagi dengan aktor tampan yang satu ini. Jadi, video ini gue sajikan spesial buat lo para pecinta Angga Yunanda. Namun sebelum tinggalan update seputar Angga Yunanda dan artis-artis lainnya. Dan inilah dia 8 film yang dibintangi oleh Angga Yunanda. Anggara mengkisahkan dirinya dan ketiga sahabatnya yang bekerja di sebuah perusahaan marketing yang bernama Fasad. Dan pada suatu Anggalah yang paling nekat usahanya dengan cara mendekatinya. Namun yang terjadi, Angga dan Sarah saling jatuh cinta. Dan bagaimanakah ceritanya? Apakah Angga memilih Sarah atau memilih melanjutkan rencananya? Film ini bergenre komedi romance. Sosok Angga Yunanda juga harus beradu akting dengan wanita yang 7 tahun lebih tua darinya, yakni Cinta Laura. Tunggu dulu. Lagi sih? Kamu cantik. Di bawah umur, dirilis pada tahun 2020. Di film ini Angga berperan sebagai tokoh Aryo, seorang laki-laki anak SMA yang suka membuat baper para wanita. Karena Aryo sendiri termasuk seseorang yang tampan di sekolahnya. Aryo juga dikenal patuh pada ibunya, setia pada temannya, namun dia juga sering membuat onar di sekolahnya. Pada suatu hari, Arya terkesima pada seorang gadis yang bernama Lana yang baru saja pindah ke sekolahnya. Sejak saat itu, Aryo mencoba baik demi mendekati Lana. Namun, Lana terus saja mencoba menghindar dari Aryo. Dan di film ini juga, Angga bertemu dengan kekasih hatinya, yaitu Shenina Cinnamon. Di film ini, karakter Angga sedikit menyebalkan dikarenakan kenakalannya dan sering membuat onar. Namun, aktingnya tetap oke pastinya. Apalagi lawan mainnya juga sedang naik daun saat ini, yaitu Yoriko Angelin. Aryo, ini kondom siapa? Mereka sudah menemukan gerbang untuk kembali. Selanjutnya ada film Tabu yang dirilis pada tahun 2019. Tabu sendiri berarti melanggar sesuatu aturan adat istiadat pada suatu masyarakat. Dan di sini tabu yang dimaksud karena melakukan kesalahan yang menyebabkan terbukanya gerbang setan. Di sini Angga berperan sebagai Dias. Dias mempunyai teman yang bernama Keira. Keduanya sama-sama menyukai sesuatu hal yang berbau mistis. Namun teman-temannya tidak mempercayai hal tersebut. Maka mereka pun menantang keduanya untuk pergi ke suatu tempat. Di sanalah mereka melakukan sesuatu yang dilarang, sehingga mereka pun harus dihantui beberapa saat. Di film ini, Angga juga akan bermain dengan para artis top lainnya seperti Sebastian Stil, Ryan Wijaya, Nadia Visela, dan Agatha Chelsea. Hari ke-13 di SMA Neraka. Sunyi dirilis pada tahun 2019. Film ini masih bergenre horor dan Angga akan berperan dengan Amanda Rawless atau yang lebih kita kenal dengan Salma yang bermain di Dear Nathan bersama Jeffrey Nicole. Di film ini Angga berperan sebagai Alec, seorang siswa baru SMA yang dikenal SMA-nya itu dengan SMA Neraka dikarenakan seniornya yang selalu membuli para juniornya, terutama anak kelas 1. Dikarenakan banyaknya aksi bully, sehingga
ada seorang korban yang meninggal di SMA itu dan menjadikan SMA itu menjadi SMA yang horor. Masih film tentang anak sekolahan. Jika di film di bawah umur, Angga diperankan sebagai sosok yang nakal dan suka membuat onar, maka di film ini Angga adalah sosok yang pendiam dan selalu ditindas. Gue kecewa sama lo. Gue lebih kecewa sama lo, Zak. Kita ini tuh udah temenan lama. Dan kenapa lo ngejudge gue? Lo kenapa gak tanya apa yang sebenarnya terjadi sama gue, Zak? Sajen dirilis pada tahun 2018. Masih bergenre horor, bertemakan sekolahan dan kasus bullying. Di film inilah pertama kali Angga membintangi film horor. Dan adapun lawan mainnya adalah Amanda Manopo, yaitu teman bermainnya di sinetron Mermaid in Love. Di film ini Angga berperan sebagai Riza dan Amanda sebagai Alanda. Mereka berdua bersahabat dan Alanda ingin mengungkap kasus bullying yang ada di sekolahnya. Namun justru Alanda dijebak oleh teman-temannya, sehingga dia pun frustasi dan memutuskan untuk bunuh diri di lift sekolahan, sehingga arwahnya pun bergentayangan di tempat itu dan mencari para pelaku yang selama ini membulinya. Ikhlasin semuanya ya. Balik bareng aku mau nggak? Nggak bakal jadi gosip kok. Aku nggak sepopuler Dilan. Di nomor 3 ada film Melodilan, dirilis pada tahun 2019. Film ini bergenre romance. Namun di film ini Angga tidak berperan menjadi tokoh utama. Di film ini Angga berperan sebagai Fatur. Sedangkan peran utamanya diperankan oleh Devano Mahendra sebagai Dilan dan Aisyah Akilah sebagai Melody. Kalau menurut gue sih ya, di sini Angga cocok sebagai tokoh utama. Apalagi lawan mainnya adalah Aisyah Akilah dan ada juga Yasmin Nepper. Namun sang sutradara lebih memilih Devano Mahendra dikarenakan selain film ini mengandung romance, ada juga drama musikalnya. Dan Devano Mahendra pasti lebih unggul dikarenakan dia seorang penyanyi. Walaupun Angga tidak sebagai tokoh utama, film ini pastinya tetap seru dan bakal membuat lo baper pastinya. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya, Bin. 2 Garis Biru, dirilis pada tahun 2019. Di film inilah awal mula nama Angga Yunanda mulai meroket di dunia perfilman. Begitu juga dengan Adisti Zara yang menjadi lawan mainnya di film ini. Film ini juga sempat menjadi kontroversial dan ditolak oleh beberapa kelompok dikarenakan pergaulan bebasnya. Dan siapa sangka juga film ini menjadi film terbaik di tahun itu, serta termasuk film terfavorit di kalangan netizen Indonesia. Dari film inilah kita bisa belajar untuk lebih menjaga diri dari pergaulan bebas. Minta nomor teleponnya. Buat apa? Dengan Adisti Zara. Di film inilah yang paling gue rekomendasikan buat lo, karena selain bergenre romance, film ini juga terdapat unsur komedi yang siap membuat lo tertawa juga. Lupa ini kebal. Lupa ini kebal. Gak bisa. Malah makin nempel. Oke lah guys, itulah tadi 8 film yang dibintangi Angga Yunanda. Untuk kedepannya pasti akan ada lagi film terbaru dari aktor yang satu ini yang akan gue rangkum di video bagian part 2. Oleh karena itu, sebelum lo meninggalkan channel ini, pastikan dulu supaya subscribe dan tekan loncengnya supaya lo tidak ketinggalan dengan update terbarunya. Sekian video dari gua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Lo gak usah deketin Melody kalau buat nyakitin dia.